Selanjutnya kita akan membuat, menu user di sini, karena sebelumnya kita telah menyelesaikan templating-nya. Sekarang kita bisa masuk ke dalam proses, bagaimana memproses datanya. Oke, langsung saja kita buka kode kita. Ya, sebelum itu kita koneksikan dulu di database-nya. Di environment-nya kita masukkan, kita buat database baru dulu. Di sini kita localhost php-myadmin seperti ini. Nah, kemudian kita klik new database. Kemudian database kita masukkan nama database-nya, misalnya IT company profile seperti ini. Oke, kita create. Sudah jadi, ini kita copy namanya, kemudian masukkan di dalam nama database kita. Seperti ini, username-nya root, password-nya kosong. Oke. Sekarang kita akan melakukan migrate di sini. Ya, jadi kita tambah terminal dulu di menu new terminal seperti ini. Sebenarnya kita bisa juga melakukan split terminal di sini. Terminal split terminal, jadi kita memiliki dua terminal yang berdampingan. Seperti itu. Ini bisa kita tutup. Kemudian kita masuk ke dalam menu database kita. Kita akan membuat menu usernya, data usernya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan data-data dasar saja. Kita butuh name, email, password. Oke, seperti ini. Oke, ini kita bisa, biarkan saja seperti ini. Langsung saja php di terminal kita bisa mengetikkan php artisan migrate seperti ini. Oke, ada kesalahan di sini, php artisan migrate. Oh, kita lihat dulu, dia tidak salah tapi sudah berhasil di sini. Oke, sudah ada. Kemudian kita punya tabel user di sini. Oke, sekarang kita tinggal proses datanya. Di sini kita akan membuat, oke, ini kita bisa tutup. Kemudian di terminal kita php artisan make controller model, model make model nama modelnya apa, kita buat model user. Tuh sudah ada ternyata model usernya di sini. Kita klik, dia berada di sini ya, menu model user. Nah, sudah ada ya. Sekarang kita tinggal buat controllernya, php artisan make controller. Untuk format penulisan controller saya seperti ini, admin, bahwa controller ini berada di proses admin, kemudian nama controllernya user, dan diakhiri dengan controller. Jadi sebenarnya untuk penamaan controller ini terserah bagaimana biasanya, tapi untuk saya sendiri menggunakan format penulisan dan penamaan filenya seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan resource yang mana langsung dibuatkan format untuk CRUD-nya atau create, read, update, delete. Oke, jadi kita enter. Jadi ketika kita menggunakan -r seperti ini, maka akan dibuatkan format CRUD. Oke, kita enter di sini. Oke, sudah terbuat. Kita tekan enter, kemudian klik di sini langsung, atau bisa langsung ke folder app http controller dan kita buka di sini. Nah, ini sudah dibuatkan beberapa function
untuk membuat root. Dan ketika kita tidak memberikan dash R tadi atau resource, maka yang akan kita dapatkan hanya blank seperti ini kan. Kemudian juga di sini kita sangat dimudahkan dengan adanya fitur resource ini, karena kita tidak perlu mengakses satu-satu function dari user ini, dari controller user ini, tapi kita bisa menggunakan root resource seperti ini, kemudian user dan nama controllernya apa seperti ini, dan kelas seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buka dulu sidebarnya, kita masukkan rootnya di sini di menu user, kita masukkan di sini, dia berada di dalam prefix admin, kemudian menunya user seperti ini. Kita refresh dan kita klik. Oke, sekarang masih kosong. Ya, sekarang kita isikan functionnya di sini. Function index. Kita buat dulu return view, kemudian admin, layout, kemudian wrapper seperti ini. Kita lihat. Nah, sudah ada, tapi kita ingin kontennya di dalam ini dia berubah-ubah. Jadi kita lihat, kita ubah kontennya. Kita buat satu folder di sini dulu, di folder layout, admin layout. Di folder admin kita buat folder user seperti ini, kemudian kita buat file dalamnya index.blade.php seperti ini kan. Kemudian kita masukkan dulu ya, this is fake for user seperti ini. Nah, kita ingin halaman ini yang tampil di sini. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa mengoper data di sini, data, kemudian array datanya, kita berikan konten di sini, kemudian kita akses file index ini tadi, dia berada di file admin, kemudian dia berada di dalam folder user dan index. Kemudian kita oper datanya ke sini. Nah, sekarang kita lihat belum ada apa-apa karena kita belum mengatur di layoutnya tadi. Kita atur di folder layout, kemudian di folder konten seperti ini. Ini bisa kita hapus di sini. Nah, sekarang kita berikan if di sini, if variable konten ada, maka kita akan include dengan variabel kontennya seperti ini. Oke, sekarang kita refresh. Nah, ini sudah masuk variabel kontennya di sini. Kita lihat dulu wrapper layout konten di sini. Oke, sudah masuk di sini. Nah, hanya saja di sini belum kelihatan. Kenapa? Oh, di sini ya. Dia di sini dia tidak, masih ada beberapa tag yang tidak tertutup. Jadinya seperti ini. Jadi kita lihat di sini ya, tag yang tidak tertutup. Kita lihat footer.
Oke, kita lihat di sini, kita kembali ke kode kita dulu, masuk di sini. Ini coba kita Ctrl Z, kembalikan dulu ke kode awalnya seperti ini. Nah, kemudian kita masih butuh beberapa frame di sini di section content. Di sini container float row yang ini, nah ini bisa kita hilangkan di sini. Kemudian kita jadi strukturnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa buat di sini variable content ada, maka kita akan include variabel kontennya seperti ini. Oke, sekarang kita coba refresh di sini. Nah, ini sudah masuk baik yang ada di sini. Kan begitu juga jika kita ingin membuat misalnya dashboard ini masih kosong, coba kita di sidebar isi dulu sebuah link di sini, admin dashboard seperti ini. Oke, sekarang kita ke ini dashboard layout wrapper. Di sini kita, jadi ketika kita klik di sini masih kita refresh dulu. Nah, di sini tidak ditemukan variabel konten karena apa? Karena di sini memang tidak ada variabelnya. Kita buat data, kemudian datanya kita isi dengan variabel konten, kemudian para admin dashboard index. Oke, kita lihat dashboard index seperti ini. Dashboard index tidak ditemukan, kita buat dulu dashboard indexnya, admin dashboard, kemudian index.blade.php. Oke, kita buat dulu this is page for dashboard. Kita refresh. Nah, ini sudah ada. Jika kita klik ini cukup mengganggu ya, kita bisa hilangkan saja. Kita masuk ke menu footer dulu. Footer ini kita hilangkan. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang seperti ini. Nah, kita menu user, this is page for user, this is page for dashboard, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke masih di sini ya, di menu user. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel di sini untuk menampung data user kita. Sekarang kita akan membuat tabel di sini. Ini bisa kita tutup dulu. Ini kita tutup, dan ini juga kita tutup. Oke, sekarang di sini kita buat row, kita buat call medium 12 seperti ini. Kita refresh. Oke, kemudian kita buat class card, kemudian card body seperti ini, dan kita cek dan refresh. Oke, sudah ada. Kita buat tabelnya, tabel, kita berikan kelas tabel seperti ini, kemudian tr nya kita berikan nomor, name, dan email. Oke, seperti ini. Oh, salah ya, tr, kemudian kita buat td di dalamnya, kemudian nomor, name, dan email, dan kita buat action. Oke, sekarang kita refresh. Oke, sudah ada. Sekarang kita buat kontennya di sini, tr td, kemudian 1 password kasih misalnya email, kemudian actionnya kita buat di sini link
kelas btn sukses edit, kemudian hapus dengar, seperti ini. Oke, sekarang kita buat tombol di atas, di sini di atas tabelnya. Untuk membuat tombol add di sini kelas btn kita gunakan primary, kemudian kita bisa gunakan icon kelas Vasva plus tambah, seperti ini. Nah, sudah ada. Kita berikan margin bawahnya menjadi 3. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan masuk ke dalam admin, rootnya kita berikan admin user create, seperti ini. Oke, kita refresh. Oke, belum ada karena memang di fungsinya kita belum mengisinya. Jadi ini kita bisa copy di create-nya seperti ini, kemudian ini kita ganti menjadi add, kemudian kita akan membuat satu halaman di user add.blade.php seperti ini. Kita refresh. Oke, sudah ada. Ini bisa kita ubah di sini supaya kita bisa berikan title di sini. Title ini halaman manajemen user di sini, kemudian ini kita pindah ke sini manajemen user, di sini tambah user. Kita refresh. Belum terjadi apa-apa karena kita belum mengatur di bagian konten di sini. Nah, kita bisa menggunakan set di sini. Set jika variabelnya ada, variabel title ada, maka kita akan menampilkan, kita bisa menggunakan if ternary title, dan jika tidak gunakan tidak ada yang ditampilkan. Kita refresh. Oke, tambah user. Jika kita masuk ke list ini tadi, manajemen user tambah menjadi tambah user. Oke, sekarang kita buat di sini untuk datanya. Sekarang di sini kita bisa copy. Di sini kita buat row column di 6 di sini, kemudian kita buat card body. Kita lihat seperti ini. Sekarang kita buat kolomnya. Group label kita pertebal, username seperti ini, kemudian inputnya kita berikan name dengan nama name, kemudian placeholder username seperti ini. Kelasnya kita berikan form control. Oke, sudah jadi. Ini kita tidak perlu berikan bold, seperti ini saja. Kita save dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita copy, kita berikan untuk email. Ini kurang R di sini ya, name email, dan ini juga email seperti ini kita berikan type-nya email. Oke, kita refresh. Ini sudah ada. Kita buatkan passwordnya. Kita buat password di sini, password type-nya password,
tabnya. Oke, ini name-nya password seperti ini. Oke, kita lihat. Ada, jadi diklik maka tampilnya akan bulat-bulat seperti ini, tapi jika kita memberikan teks maka akan muncul teksnya ya. Tapi kita akan menggunakan type password supaya yang muncul adalah bulat-bulat. Passwordnya kita gunakan bintang-bintang saja seperti ini. Kemudian kita buat di sini konfirmasi password dan name-nya kita berikan password seperti ini. Oke, kemudian kita berikan di sini buat tombol. Di sini tombolnya button type submit. Kemudian kelasnya btn primary, kemudian simpan. Oke, sudah ada.